Server PDN diserang. Perlunya sikap skeptis terhadap pemerintahan saat ini. Ditulis oleh Ganda Turnip. Baru-baru ini, negara kita kembali dihebohkan dengan berita tentang peretasan server Pusat Data Nasional atau PDN. Ada klaim mengatakan bahwa pihak penyerang meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika agar data tersebut dapat dipulihkan. Di mana perlindungan negara terhadap masyarakatnya? Mereka digaji apakah untuk membuat kesalahan yang sangat fatal? Bagaimana perhatian Presiden terhadap bidang keamanan dan cyber ini? Penulis rasa Presiden tidak terlalu menganggap hal ini sebagai prioritas dengan menempatkan Budi Ari sebagai Menkominfo yang sama sekali tidak memiliki kompetensi di bidang IT sama sekali. Di era digital saat ini, sudah sepantasnya pemerintah juga berpikir bahwa bidang informatika, keamanan, dan cyber ini sudah masuk dalam prioritas negara karena semua data sudah harus terintegrasi secara digital. Namun, Presiden Jokowi mengabaikan faktor penentu ini, sebab baginya jabatan itu hanya sebatas balas jasa saja, yang dimana Budi Ari sebagai Ketum Projo merasa berjasa mengantarkan Jokowi sebagai presiden selama 2 periode berturut-turut. Mungkin desakan dan goncangan menghantui Jokowi setiap hari, hingga dengan kegabutannya dia mengangkat orang yang tidak punya kompetensi sama sekali untuk menduduki posisi Menkominfo. Sudah seharusnya Jokowi menempatkan orang yang berkompeten, apalagi untuk urusan dunia digital ini. Kepala BSSN, Menkominfo sudah sewajarnya diisi oleh pakar-pakar IT yang tidak taunya hanya sekedar omon-omon, namun paham dan ahli di bidangnya, sehingga kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan. Di lain sisi, selain penempatan orang yang kompeten untuk menduduki posisi dunia IT ini, penulis juga skeptis terhadap pemerintahan saat ini. Penulis memiliki dugaan tersendiri. Jangan-jangan mereka yang di dalam-dalam sana saja yang bermain-main terhadap kejadian memalukan ini. Dugaan penulis berdasar pada banyaknya kasus-kasus memalukan yang diperbuat oleh Jokowi dan kroni-kroninya akhir-akhir ini. Lalu untuk menghilangkan berita tersebut, mereka menjadikan sebuah peristiwa baru dengan menyasar Menkominfo. Atau jangan-jangan peristiwa ini juga sebagai bagian dari upaya untuk menghilangkan banyak bukti kebobrokan pemerintahan saat ini? Atau mungkin juga permintaan uang sebesar 8 juta dolar Amerika tersebut adalah sebuah pesanan untuk menghilangkan jejak korupsi seseorang? Banyak dugaan-dugaan skeptis dari penulis sendiri terhadap pemerintahan saat ini. Mungkin juga mengarah kepada tidak adanya lagi unsur kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Menkominfo harus bersikap jujur, cepat, dan tanggap untuk mengatasi hal ini. Masa sebuah negara besar dapat dengan mudah diserang oleh orang luar? Terlalu mengada-ada sepertinya beritanya. Atau memang orang yang menduduki posisi BSSN dan Menkominfo ini yang tidak memiliki kapabilitas sama sekali? Atau kembali pada dugaan bahwa kejadian ini sengaja dibuat untuk menutupi kasus-kasus memalukan pemerintah saat ini? Kita hanya bisa menduga. Namun, dari dugaanlah kebenaran akhirnya akan ditemukan. Semoga bangsa ini selamat.